menampilkan adegan seksual. Ini saya punya videonya, mari kita lihat bersama-sama ya. Seperti apa videonya? Wow. Halo semuanya, saya Alif dan di video ini saya akan membahas tentang aplikasi Zoom dan berbagai kontroversinya. Di masa pandemi ini banyak aktivitas-aktivitas kita yang tertunda, terhambat, dan terbatalkan. Kita dihimbau untuk senantiasa di rumah saja atau lebih baik di rumah saja demi memutus penyebaran virus corona. Akibatnya kita harus melakukan berbagai adaptasi yang sangat banyak. Salah satu adaptasi yang harus kita lakukan adalah sekolah dari rumah. Jadi sekolah yang dulunya bertatap muka secara langsung, namun sekarang diubah menjadi via online. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran. Salah satu yang paling populer adalah aplikasi Zoom. Ya, di masa pandemi ini siapa sih yang nggak kenal, nggak tahu aplikasi Zoom? Banyak orang yang dulunya tidak tahu apa itu Zoom mendadak menjadi pengguna aktif Zoom karena memang faktor kebutuhan. Zoom mencatatkan lebih dari 200 juta pengguna aktif selama bulan Maret dari sebelumnya itu cuma 10 juta pengguna menjadi 200 juta pengguna aktif pada bulan Maret. Ini sungguh lonjakan yang gila-gilaan kalau menurut saya. Ya bagaimana tidak, dari 10 juta yang maksimum menjadi 200 juta pengguna. Itu wow, saya melihat data ini seperti wow. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dikabarkan juga menggunakan Zoom untuk mengadakan rapat dengan anggota-anggota kabinetnya. Ini tentu pencapaian yang sangat luar biasa bagi aplikasi Zoom. Tetapi aplikasi Zoom ternyata memiliki banyak kontroversi. Beberapa negara bahkan sampai melarang penggunaan Zoom. Dilansir dari merdeka.com, negara tersebut adalah Amerika, Taiwan, Jerman, dan Singapura. Alasan pelarangan ini karena keamanan aplikasi yang dinilai buruk. Berikut saya sudah merangkum beberapa kasus yang pernah terjadi di aplikasi Zoom. Namun sebelum lanjut, saya mau minum teh dulu ya. Oh ya, ini saya syutingnya jam 8 pagi, jadi masih relevan lah ya minum teh. Oke, lanjut. Yang pertama, Zoom bombing yang terjadi pada acara yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kasus ini terjadi saat direktur dari PT Media Kernels Indonesia yaitu Ismail Fahmi sedang memaparkan tentang analisa big data. Jadi saat diskusi sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang penyusup yang masuk dan mengikuti rapat tersebut dan kemudian menampilkan adegan seksual. Hal ini tentu sangat mengganggu bagi para peserta rapat yang bagaimana tidak, emang ini sedang acara berlangsung, tapi kemudian ada video-video yang apa sih ini gitu. Itu satu kasus yang terjadi pada acara seminar. Yang selanjutnya ada video pengakuan dari seorang wanita yang baru saja menggunakan Zoom, kemudian dia merasa telah diretas gadgetnya. Ini saya punya videonya, mari kita lihat bersama-sama ya. Seperti apa videonya? Ini baru kejadian sama saya lagi bikin materi untuk saya ngajar. Tiba-tiba kursor saya ini bergerak sendiri dan jalan ke kelola akun Google Anda. Dia lagi coba ngeretas di data bagian email saya, dan yang di handphone, walaupun saya hanya join meeting tanpa memasukkan email, tiba-tiba itu dia gerak sendiri. Oke, melihat dari video tersebut kita bisa tahu bahwa seorang wanita, dari keterangan wanita itu kita tahu bahwa dia setelah menggunakan aplikasi Zoom mendadak mengalami seperti hilang kendali ya, hilang kontrol pada gadgetnya, sehingga berusaha memasuki wilayah privasinya. Nah, dari video ini, praktisi keamanan siber Alphonse Tanujaya dari vaksin.com memastikan bahwa video tersebut diragukan kebenarannya. Berikut pernyataan resmi dari Alphonse yang dihubungi oleh Kompas Tekno lewat pesan instan. Tidak benar, saya duga ini korban prank atau salah diagnosa. Namun Alphonse sendiri juga menyatakan bahwa namanya aplikasi Zoom itu memang memiliki sebuah fitur untuk mengontrol dari jarak jauh, tapi
itu pun fungsinya masih sangat terbatas, jadi masih sangat minim. Jadi Alphonse berpendapat seperti kejadian seperti itu minim sekali kemungkinan untuk terjadi. Alphonse juga menyatakan Zoom memiliki fasilitas remote control tapi sangat terbatas. Untuk mengaktifkannya harus ada persetujuan user dan fitur itu hanya bisa aktif saat screen sharing. Melihat video ini, Alphonse berkomentar seperti itu, seperti ini nggak mungkin lah terjadi. Ya memang Zoom punya kendali jarak jauh atau remote control, tapi ini pun masih sangat minimal. Kasus ini tuh mustahil terjadi. Begitu kata Alphonse yang seorang praktisi keamanan siber dari vaksin.com. Dan itu tadi beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia. Dari pihak Zoom sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Zoom memiliki celah keamanan dan akan segera memperbaikinya. Jadi beberapa kasus ini Zoom memberi tanggapan bahwa dia nih memang aplikasiku memiliki celah keamanan. Jadi oke, kami akan segera memperbaikinya. Dia memang ini yang diharapkan kita semua dari perbaikan dari segi keamanan. Memang langkah yang tepat bagi Zoom untuk melakukan perbaikan, terutama dari segi keamanan. Namun tentunya kita juga harus tetap waspada dan hati-hati apabila kita berhubungan dengan internet. Sejatinya kasus-kasus seperti ini tidak hanya pada aplikasi Zoom. Kasus keamanan di internet memang sering menjadi momok. Kita sebagai pengguna tetap waspada dan harus berhati-hati. Demikian video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.